Baik Bapak Ibu, kita beranjak ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Maluku Tenggara, Bapak Kla Amir SAG. Kepada Bapak Kla Amir SAG dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Yang saya hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri, Kepala Madrasah Alian Negeri Kabupaten Maluku Tenggara. Yang saya hormati Ketua Klasis Jemaat GPM Kabupaten Maluku Tenggara. Yang saya hormati Ustadz Ramli Magduan MPD. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Islam. Yang saya hormati Kepala Seksi Bimas Islam. Yang saya hormati Kepala Seksi Urusan Agama Kristen. Yang saya hormati Kepala Seksi Bimas Katolik. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Agama Kristen. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah MTS Negeri 1 Maluku Tenggara. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTS Negeri 1 Maluku Tenggara, untuk bersama-sama mengikuti kegiatan moderasi beragama yang dilaksanakan oleh OSIS MTS Negeri 1 Kabupaten Maluku Tenggara sebagai semesta alam Nabi Muhammad SAW, keluarga dan seluruh sahabat. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, kita semua dalam konteks kebangsaan adalah sama dengan segala perbedaan dan keanekaragaman yang kita miliki. Maka atas dasar pemikiran inilah kami mendorong dengan kesadaran tulus bahwa Indonesia harus kita jaga dan pelihara persatuan dan kesatuan dengan baik melalui dari menjaga persatuan dan kesatuan tanah infak yang ini kami MTS Negeri 1 Maluku Tenggara mengajak kita semua berkumpul di tempat ini dalam rangka mensukseskan bercerita moderasi dengan mengusung tema moderasi beragama sebagai penguat karakter pelajar dan memperkokoh bingkai ain. Moderasi beragama dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 dan 2024 merupakan solusi yang dirasa profesional untuk membangun sinergis serta kesadaran toleransi antar sesama. Untuk itu, kami mengambil bagian untuk ikut serta mendorong mensukseskan program ini, terutama kepada para pelajar baik tingkat MTS, SMA, SMP, SMA, dan Madrasah Aliyah dalam memperkuat moderasi beragama antara sesama. Sebab sekolah merupakan tempat untuk mencetak generasi muda yang handal, terampil, dan berakhlak karimah. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan dampak yang baik bagi kita bersama dalam menjaga dan merawat keutamaan tanah infak dan negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu tamu undangan sekalian serta peserta bacarita moderasi beragama. Demikian sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita orang tuanya menjadi bangga. Moderasi beragama acuan kita agar kerukunan selalu terjadi. Bapak Ibu serta peserta yang kami hormati, berikutnya akan kita dengarkan sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara
sekaligus membuka dengan resmi acara Baca Rita Moderasi Beragama pelajar SMP MTS dan SMA MAS Kabupaten Maluku Tenggara. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Raharsul SPD MPD, kami persilahkan. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ulang lagi ya, ini masih pagi. Saya sudah tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampai. Yang saya hormati Ustadz Ramli Mardoan SPDI MPD sekaligus sebagai pemateri pada kegiatan Baca Rita Moderasi yang dilaksanakan oleh keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Langgur. Ibu Ketua Klasis belum hadir ya, belum datang ya. Sebagai pemateri juga, beliau ini istri kami kita, salah satu tokoh perempuan yang cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan moderasi dan ain-ain. Kemarin kita juga kegiatan di Keslompor bersama pemerintah daerah dan jajaran, kita berbicara dengan hal yang sama sebagaimana dilaksanakan hari ini. Saudara kita sekalian, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, inayah dan maghfirah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita semua bisa hadir pada acara yang begitu penting yang merupakan salah satu program daripada 7 program prioritas Kementerian Agama, yang kemudian program itu menjadi program nasional yang bukan hanya jadi moderasi beragama buat Bapak Ibu sekalian. Ini bukan hanya program dari Kementerian Agama, tapi ini sudah menjadi program untuk semua kementerian. Jadi salah satu program dari 7 program prioritas Kementerian Agama yaitu pembangunan moderasi beragama. Bapak Ibu sekalian, pasti Bapak Ibu bertanya, kenapa perlu adanya moderasi beragama? Jadi terutama buat anak-anakku sekalian, sebagai generasi penerus bangsa, anak-anakku sekalian yang harapan masa depan orang tua, harapan masa depan agama, harapan masa depan bangsa dan negara ini, perlu harus memahami moderasi beragama. Kita sekarang ini ada tantangan yang sangat besar sekali. Kita dihadapkan pada sebuah masa di mana dunia ini bukan lagi tidak sebar dalam teror, tapi benar bahwa dunia ini sebar dalam teror. Jadi anak-anak sekalian, yang harus hidup itu juga kalau kesmas itu nanti kita punya orientasi bicara ini kalian atau silent dan sebagainya bunyi. Nah, sebenarnya ini bagian daripada moderasi itu. Jadi ketika dulu waktu saya sekolah, Bapak Ibu yang di depan ini, waktu kita sekolah di dalam kita itu, guru bahasa Indonesia itu dia bilang satu apa namanya pepatah, bukan apa namanya itu, bahwa dunia pepatah ya, dunia tidak selebar daun telur. Pandangan para guru dulu bahwa dunia ini luas, bila dunia ini besar. Nah sekarang ini pepatah itu sudah usah, tidak pakai lagi. Dia terbalik bahwa dunia lebih kecil daripada daun telur. Ini kan sekarang dunia itu kecil. Setiap hari
setiap anak sudah memegang apa yang namanya dunia. Apa yang terjadi di Amerika Serikat kita tahu hari ini. Apa yang terjadi di Rusia kita tahu hari ini. Apa yang terjadi di Eropa kita tahu hari ini. Seluruh kejadian-kejadian dunia kita tahu hari ini. Artinya bahwa dunia itu sudah lebih kecil daripada dalam kita. Kita boleh tinggal di daerah yang paling terpencil, tapi otak kita itu kan dalam konteks agama, mungkin namanya moderasi agama. Jadi moderasi itu tempatnya di apa saja, itu bisa. Dan inti agama daripada semua agama sebenarnya itu pada moderasi. Kalau dalam Islam dia disebut sebagai wasatiyah itu, dia di tengah-tengah. Sikap kita itu tidak boleh ekstrem kiri, sikap kita tidak boleh ekstrem kanan, tapi kita berada di tengah-tengah. Kemudian sifat tengah itu sebenarnya sifat yang adil. Jadi orang-orang yang tidak ekstrem kiri, orang-orang yang tidak ekstrem kanan sebenarnya itu orang-orang yang sangat adil. Dan kata adil ini banyak terdapat, ya, kalimat kata adil itu banyak dalam kitab-kitab suci, baik itu Al-Quran, Injil, Tripitaka, dan Weda dan semuanya. Semua ajaran agama itu mengajarkan itu. Nah, oleh karena itu maka inti daripada moderasi beragama itu bagaimana kita bersikap yang di tengah-tengah. Kita tidak boleh ekstrem kiri, kita tidak boleh ekstrem kanan. Jadi luas sebenarnya kalau itu bicara tentang konteks moderasi beragama. Dan saya kesal buat Bapak Ibu, setelah perencanaan moderasi beragama ini dibuat, kami seluruh kepala-kepala kantor waktu itu saya di Kota Tua dipanggil untuk mengikuti training of trainer tentang moderasi beragama. Pementerinya waktu itu semua luar biasa semua, para ahli ulama, ada bakat dari Timur Tengah, dari semua. Dan ternyata kalau orang tidak belajar secara mendalam tentang moderasi beragama, ini pasti di luar sana itu mengatakan untuk apa itu moderasi beragama, karena kasihan dilihat dari duitnya. Kemudian dia menyentil hal-hal yang kebetulan saja ya negatif di dalam program itu, kemudian menjustice secara universal. Itu yang salah. Sekarang bahkan di negara-negara luar sana sudah mengambil ini sebagai contoh pilot project, contoh untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di negara-negara luar. Sekarang artinya bahwa kegiatan ini tidak sia-sia. Kegiatan ini sangat tidak sia-sia. Indonesia perlu kita sadar bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang plural, bangsa yang memiliki berbagai macam perbedaan, baik daripada pertama itu perbedaan agama, kemudian perbedaan suku, kemudian perbedaan ras, perbedaan warna kulit, sampai pada perbedaan adat istiadat. Itu adalah merupakan salah satu ancaman, tantangan ya bagi kita dalam konteks berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, selain daripada tadi di dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila dan lain-lain, 4 pilar kebangsaan itu perlu ada implementasi yang bersifat teknis yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk mengejawantahkan tadi itu melalui moderasi beragama. Ini kebetulan Bapak Ibu semua di sini pendamping anak. Saya hanya ingin membuka sedikit wawasan buat kita. Saya mau bilang buat kita bahwa di dunia ini sudah terbelah dengan kearifan-kearifannya. Saya kasih contoh. Seperti di Timur Tengah, ketika kita berbicara menyangkut dengan peradaban Islam, maka sangat pas kalau kita berada di Timur Tengah. Pertanyaannya di daerah lain ada enggak? Ada. Tetapi ketika kita belah, di sanalah peradaban Islam di sana. Kemudian kalau di Eropa itu di sana peradaban Katolik. Kemudian di Amerika Serikat dan daerah barat itu di sana adalah peradaban Protestan. Kemudian di daerah India itu adalah peradaban Hindu dan Buddha. Kemudian di China dan Filipina itu adalah peradaban Konghucu. Di Filipina itu Buddha. Di India Hindu. Dunia ini sudah terbelah habis dengan semua peradaban-peradaban yang kemudian turun-turunkan di muka bumi ini. Pertanyaannya, Indonesia itu di mana? Ternyata jawabannya sangat luar biasa.
Dan memang kita sepakat sebagaimana seorang ahli Jerman antropologi mengatakan bahwa Indonesia ini sepenggal surga yang Tuhan turun ke muka bumi, betul. Karena seluruh peradaban yang ada di muka bumi itu ada di negeri kita yang tercinta ini, di Indonesia ini. Tepuk tangan. Ini perlu saya sampaikan buat kita, terutama Bapak Ibu guru, terutama buat kita semua dan sekalian sebagai generasi penerus bangsa. Ya, bahwa di negeri ini Tuhan sudah ciptakan negeri ini, kita bersyukur kita mendiam di negeri ini. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa paksakan kehendak kita di negeri ini. Kita tidak bisa paksakan untuk negeri ini menjadi negara Islam, tidak bisa. Karena memang negeri ini sudah dijadikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, supaya didiami oleh seluruh kearifan bumi yang ada di negeri ini. Jadi orang Islam tinggal dia boleh hidup damai di sini. Keluarga kita yang Kristen Protestan boleh hidup damai di negeri ini. Keluarga Kristen yang Katolik boleh hidup damai di negeri ini. Konghucu boleh hidup damai di negeri ini. Hindu, Buddha boleh hidup damai di negeri ini. Yang kemudian kita diikat dalam satu bingkai yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau lebih kecil lagi, kalau kita mengatakan pada T yang namanya Ain. Itu Ain ini pun mana ini itu. Itu hanya kearifan lokal. Yang kalau kita kembangkan ke dalam teori modern masuk. Kalau kita kembangkan ke dalam bahasa agama juga masuk. Ini semua adalah muatan-muatan moderasi beragama yang harus kita paham. Oleh karena itu, di sekolah-sekolah, Bapak Ibu guru tidak boleh memaksakan kehendak terhadap satu ajaran agama. Tidak boleh. Karena memang Tuhan sudah tunjukkan negeri ini untuk semua orang bisa hidup aman, damai di negeri ini. Ya, kalau misalnya bahasa begini nanti kalau orang-orang yang ekstrim, paham-paham yang ekstrim bilang ini orang-orang liberal. Padahal tidak. Apakah yang mau lebih hebat daripada Tuhan? Kalau Tuhan ini mau kita di semua satu ajaran agama saja mah gampang. Tapi kenapa harus kita berbeda? Perbedaan itu adalah indah. Perbedaan itu adalah ujian iman bagi kita, bagi orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu saya harapkan kepada kita semua melalui momentum bercerita moderasi agama ini, mari saya akan ini untuk sekolah. Saya hanya tekankan 3 hal dalam momentum ini. Jadi Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian, tolong indikator atau pengukuran kesuksesan moderasi beragama untuk di sekolah dan di masyarakat ini sebenarnya ada 3 hal saja. Yang kemudian 3 hal ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh para founder kita, kemudian sudah dilaksanakan oleh para tokoh-tokoh agama, tokoh adat kita itu dilaksanakan itu, dan bahkan dalam ajaran agama dan kalau kita ikut masuk ke dalam adat istiadat kita sudah masuk itu. Jadi saya akan ambil 3 indikator ini. Indikator yang pertama, apakah di sekolah, di madrasah sudah ada sikap toleransi antara guru dengan siswa dengan siswa, antara golongan agama yang satu dengan golongan agama lain sudah ada atau belum? Jadi yang pertama penekanan pada sikap toleransi. Sikap toleransi ini suatu sikap di mana kita harus menghargai perbedaan keyakinan, perbedaan kewarna kulit, perbedaan adat istiadat di antara lingkungan di mana kita berada. Jadi ini kata pertama itu. Jadi kalau moderasi beragama ini sudah sukses di sekolah di mana kita berada, artinya bahwa apapun toleransi ada di sana atau tidak. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan kepada kita semua sebagai kepala kantor agama, saya menyampaikan ini buat kita semua kepada Bapak Ibu guru. Tanamkan sikap toleransi kepada setiap anak tanpa membeda-bedakan tadi suku, agama, ras dan warna kulit dan sebagainya. Perbedaan lain itu kita tinggalkan. Yang kita kedepankan adalah toleransi. Kemudian memupuk sikap yang kedua yaitu sikap kebersamaan. Nah, kebersamaan itu sebenarnya salah satu inti ajaran pada moderasi beragama. Di mana saja kalau kita sudah memupuk yang namanya kebersamaan istilahnya orang Ambon bilang potong di kuku, rasa di daging. Itu orang Ambon bilang begitu. Itu istilah-istilah yang sebenarnya sangat bagus sekali kalau kita jawabkan dalam kehidupan kita. Orang yang kalau tidak ada sikap kebersamaan itu ada di dalam ada ego. Kalau kita tinjauan secara psikologis, orang ego itu sebenarnya tinjauan agama itu dia sombong. Orang ego itu karena sifat dasarnya sombong. Dan orang yang sombong itu dia tidak suka oleh siapa saja, manusia saja tidak suka apalagi Tuhan.
Jadi Tuhan tidak sama sekali tidak suka orang-orang yang sombong. Turunannya itu orang sombong, turunannya turun di ego. Orang ego turunannya turun dia tidak mau bekerja sama, dia sendiri-sendirian. Nah ini ajaran-ajaran di luar ajaran moderasi beragama. Di dalam lingkungan sekolah, lingkungan kerja kita, di kantor, di lingkungan kerja, di masyarakat tidak boleh ada itu. Karena saya sering bilang bahwa jangankan Tuhan, saya tidak suka. Jadi yang pertama toleransi, kemudian yang kedua adalah kerjasama. Jadi kalau Bapak Ibu guru itu sebenarnya itu satu indikator kan ada juga di dalam proses pembelajaran itu. Lihat dari mana, lihat pada di diskusi-diskusi di dalam kelas itu. Kalau anak ini dia tidak mau, selalu dia mau untuk menang sendiri, mau untuk berpendapat, dia punya pendapatnya yang benar. Ini harus dipanggil, dibina. Karena ini nanti cikar bakarnya nanti jadi radikalisme. Dia tidak mau menerima orang lain, ya. Dia mau untuk dia menang sendiri, dan orang begini itu mudah disuruh. Di Bapak Ibu, ini harus saya kasih sekalipun Bapak Ibu tahu, saya ingatkan. Harus sikap-sikap ini perlu diselesaikan. Anak-anak itu dipanggil, kemudian dikerjakan. Nah, masalahnya apa? Dan yang ketiga adalah kesetaraan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk kita itu setara. Kita itu setara. Jangan kemudian ada klasifikasi di dalam ruangan belajar. Jangan sampai ada klasifikasi di dalam sekolah, dalam lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan itu harus yang kesetaraan itu penting. Kesetaraan dalam berbagai aspek. Nah ini merupakan bagian daripada moderasi beragama. Jadi harus kita tanam toleransi, kemudian harus kita lakukan yang namanya kerjasama, ya kemudian kita terapkan kesetaraan. Kalau tiga ini kita sudah laksanakan, maka insya Allah tanpa kita belajar moderasi beragama, dengan sendirinya moderasi beragama itu akan tumbuh dan berkembang di tengah-tengah lingkungan pendidikan. Dan nanti sikap itu yang kemudian kita akan bawa ke keluarga, dan sikap itu akan kita bawa ke masyarakat. Dan insya Allah kalau sudah di masyarakat demikian, maka pasti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga akan timbul sikap-sikap itu. Kemudian yang terakhir, pada kesempatan ini saya sampaikan banyak terima kasih kepada yang pertama saudara Kepala Madrasah dengan jajarannya sudah bisa melaksanakan program dan kegiatan bercerita moderasi beragama ini. Harapannya adalah mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini jangan ikut main-main. Saya selalu bilang jangan melihat pada apa yang kita dapatkan sifatnya materi, tapi kita harus ambil makna daripada kegiatan ini, intisari pada kegiatan ini. Jadi orang yang berakal saja kalau dia tidak mau, apalagi ketemu datang duduk di ruangannya, ya artinya biar sederhana tapi nyaman. Kemudian dapat ilmu gratis. Kemudian hari ini dia pasti pakai persoalan kesenangan orientasi. Tapi kalau otak itu kayak pakai orientasi, ini yang saya bilang buat kita.